Petrus 2 ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Selamat pagi, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini kita semua boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan hati yang penuh dengan sukacita, dan juga dengan semangat yang baru, sebab Tuhan menyediakan berkat yang baru bagi kita di hari yang baru ini. Keluargaku yang terkasih, tentu banyak di antara kita yang pernah melihat orang membangun rumah. Para tukang yang membangun rumah biasa meletakkan batu bata, menyusun sedemikian rupa, dan kemudian di sudut-sudut tertentu batu bata itu kemudian dipotong menjadi bagian-bagian yang kecil. Tentu ada sisanya, dan biasanya sisa-sisa batu bata yang dipotong itu masih bisa digunakan untuk yang lain, tetapi tidak jarang ada potongan-potongan kecil atau bahkan berupa pecahan-pecahan yang kemudian terpaksa harus dibuang karena tidak bisa digunakan lagi. Dan itu yang biasa kita kenal dengan istilah batu berakal. Nah, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam cara membangun rumah atau bangunan seperti yang dilakukan oleh masyarakat Yahudi, mereka juga melakukan hal yang sama, tetapi mereka melakukan hal yang unik ketika membangun pintu rumah. Pintu rumah masyarakat Yahudi berbentuk melengkung, dan kemudian ada bagian di tengah-tengah lengkungan itu yang disebut sebagai batu penjuru, batu yang menahan supaya bagian kanan dan bagian kiri dari susunan batu yang melengkung itu dapat ditahan, tidak menjadi ambruk, tidak menjadi remuk. Biasanya para tukang membentuk batu itu secara khusus, tetapi rupa-rupanya penulis surat 1 Petrus menggambarkan bahwa ketika Allah membangun sebuah rumah dan kemudian meletakkan batu penjuru itu, Allah tidak menggunakan batu-batu yang dibentuk secara khusus untuk menjadi batu penjuru, tetapi Allah justru menggunakan batu
yang dibuang. Batu yang dibuang itu digambarkan atau menggambarkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebab bukankah yang menolak Tuhan Yesus adalah masyarakat Israel, umat Yahudi sendiri? Bukankah yang berseru-seru, salibkan dia adalah masyarakat Israel, umat Yahudi sendiri? Dan yang menyalibkan, mengolok-olok, dan kemudian membuat Yesus menyerahkan nyawanya juga adalah masyarakat Israel, umat Yahudi sendiri. Yesus digambarkan sebagai batu yang dibuang, yang tidak dianggap, yang justru dipandang sebagai batu yang tidak berguna. Tetapi yang ditolak, yang dibuang, yang dianggap tidak berguna, itulah yang Allah ambil, Allah kemudian pakai menjadi batu penjuru, batu yang membuat sebuah bangunan rumah tidak menjadi ambruk, tidak menjadi roboh. Nah, ibu bapak, saudara, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan keluarga kita pun mengalami bahwa tidak mudah mempertahankan kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga. Harus diakui, semua anggota keluarga, kita semua, masing-masing pribadi adalah pribadi yang rapuh, adalah pribadi yang lemah, adalah pribadi yang memiliki banyak keterbatasan, pribadi-pribadi yang berdosa, yang tentu akan membuat bangunan rumah tangga atau keluarga tidak menjadi kukuh, tidak menjadi teguh, tetapi justru rapuh dan mudah roboh. Dan oleh karena itu membutuhkan batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ketika Tuhan Yesus kita letakkan sebagai batu penjuru, batu yang membawa keluarga kita menjadi keluarga yang kukuh, teguh, seperti halnya sebuah bangunan rumah. Di situ kita dapat melihat bahwa hidup keluarga kita ditopang, juga kemudian diteguhkan oleh kehadiran Kristus. Jadi, jangan anggap sepele, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng kehadiran Kristus di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Hanya dengan kehadiran Kristus, Yesus, Tuhan, Sang Kepala rumah tangga kita, maka hidup keluarga kita tetap teguh, tetap kukuh, meskipun ada begitu banyak kelemahan, keterbatasan, dan bahkan dosa di dalam kehidupan masing-masing pribadi
anggota keluarga. Kiranya kehadiran Kristus menguatkan kehidupan keluarga kita. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai sebuah keluarga, sungguh kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Hadir, menopang, meneguhkan, menguatkan, dan memampukan kami untuk terus hidup sebagai sebuah keluarga dan menjalani kehidupan kami waktu demi waktu. Tuhan, hadirlah di tengah keluarga kami. Teguhkan dan kuatkanlah kami. Sempurnakanlah hidup keluarga kami di dalam kasih dan pemeliharaan serta tuntunan-Mu yang sempurna. Kami menyerahkan ya Tuhan, hidup keluarga kami masing-masing hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi keluarga-keluargaku yang terkasih. Selamat melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas di sepanjang hari ini. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang mengokohkan hidup keluarga kita masing-masing. Amin.